Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap momen yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudari yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap hela nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi, realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun sengaja melakukan dosa-dosa yang dibenci Allah. Perlu diketahui bahwa masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan dianggap remeh juga merupakan hal yang sangat dibenci. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sudut lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa dengan berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jak syariah. Wanita jak syariah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyaut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jak syariah atau yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jak syariah? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawaz atau yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gebuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah membenci setiap orang syariah atau sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawaz yang banyak makan dan pelit, syahwat yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam. Serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran bahwa jika suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang adalah ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan tipis, yang memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun, keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Syirik adalah perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan syirik kecil adalah hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jawwaza. Wanita yang jawwaza atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan, juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhlah olehmu yang pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah satu sarun atau orang yang banyak omong, tasaddikut, yang untak, yang bicara seenaknya, dan mutafayyikun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarun dan mutasaddikun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri, peroleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang ke-10, bertingkah seperti orang soleha atau munafik. Saat ini
Seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak soleha, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi, di balik itu semua, merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut, pakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpakaian seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan mendapatkan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Tuhannya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada para wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang tato bukanlah sebagai karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Selanjutnya, menghilangkan bulu wajah. Pada wajah seperti alis, seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip bahwa agar terlihat cantik maka harus menanggung rasa sakit. Ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan bahwa alis yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah pergi tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Terakhir, berhalwat dan tidak menolak jamaah. Berhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika seseorang istri membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan di atas akan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.